Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali saya ingin sharing mengenai judi online Bapak Ibu. Saya menyuarakan kembali mengenai judi online ini karena saya sungguh-sungguh prihatin Bapak Ibu semua. Kalau kemarin di bulan yang lalu ketika saya membawakan tentang judi online, sudah ada korban seorang security. Keluarganya berantakan, hutangnya banyak, istrinya sudah mulai tidak sejahtera. Beberapa minggu di bulan ini, ketika saya sarapan pagi, saya ke warung soto dekat rumah. Saya mendengar istri dari penjual soto ini cerita kepada salah satu pelanggan soto tersebut. Istrinya bercerita bagaimana suaminya habis-habisan hartanya karena judi online. Usaha soto yang dirintis dari tahun 2000 habis. Uangnya yang dihimpun dari penjualan soto dari tahun 2000 sampai 2024 dalam sekejap habis. Diceritakan ada satu rumah di Semarang terjual untuk judi online, habis. 4 sepeda motornya habis. Ada mobil habis juga. Dan ada satu tanah katanya di daerah tempat asal dari suami tersebut hilang, terjual untuk judi online. Istrinya sedih. Dia cerita kalau nggak salah sekitar 1 M lebih kalau di total itu kekalahan dari sang suami. Uang yang diusahakan dengan tiap pagi jualan sampai siang bahkan mungkin sampai sore, dirintisnya dari mungkin kiosnya yang kecil menjadi besar karena rame sotonya. Berdua mereka bersama-sama merintis usaha. Sekejap habis. Penjual itu cerita sama pelanggannya. Dan saya mendengar dan saya prihatin banget. Saya mengenal baik suami maupun penjual soto tersebut. Karena saya berapa kali ke situ. Saya kenal baik. Saya sedih dengar ceritanya. Pelanggan itu juga sampai tanya, kamu kok sebagai istri kok nggak ngerti suamimu kok terjerat judi online. Bahkan tahunya ketika sudah habis-habisan seperti itu. Apa kamu tidak bisa nasihati? Si istri ini ngomong, ya bagaimana Pak, saya nggak tahu. Pakai bahasa Jawa, umpet-umpetan, sembunyi-sembunyi. Ketika menjalankan transaksi judi online melalui HP, sembunyi-sembunyi di ruangan yang tidak ada istrinya, atau bahkan mungkin di luar rumah, istrinya tidak tahu. Inilah keprihatinan saya sehingga kembali saya menyuarakan mengenai bahaya judi online Bapak Ibu semua. Bahkan kalau saya lihat beberapa, saya cari searching di Google ya Bapak Ibu, di buletin
VOA dikatakan Indonesia darurat judi online. Darurat Bapak Ibu. Artinya sudah tidak main-main lagi, tapi sungguh suatu yang segera kita harus sadar, kita harus berantas, kita terus suarakan supaya jangan banyak lagi korban. Sedih, menyedihkan Bapak Ibu. Dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, perputaran judi online di Indonesia sudah mencapai 327 triliun sepanjang tahun 2023. Sekarang 2024 pasti sudah bertambah nilainya. Triliun Bapak Ibu, bukan miliar tapi triliun. Dan nominalnya sampai 327. Saya coba kasih informasi ya Bapak Ibu, beberapa yang sempat saya cari, saya searching di Google. Ini ada juga dari buletin Solo Post News terbitan 25 Juli 2024. Dikatakan deadline judulnya Indonesia peringkat 1 terbanyak pemain judi online dunia. Peringkat 1. Peringkat 1 yang baik mungkin kita bangga ya Bapak Ibu. Tapi ini peringkat 1 hal yang bahaya, yang jelek, yang merugikan. Sedih ya Bapak Ibu. Dikatakan lagi, pemain judi online di Indonesia kini sudah menembus 2,7 juta orang. 2,7 juta orang. Ironisnya, korban judi online itu kebanyakan dari kaum muda Bapak Ibu, yang berusia 17 sampai 20 tahun. Wah, masa-masa yang produktif, masa-masa yang masa depannya cerah, hancur karena judi online. Anak-anak ini yang harusnya punya masa depan, yang membanggakan kita semua, terjerat. Ini menjadi doa saya. Biarlah ini menjadi perhatian kita semua. Kita sama-sama menyuarakan bahaya judi online. Dikatakan lagi, selain remaja, tadi usia 17-20 kan remaja ya. Minfo menyebut kalau judi online juga menjerat anak-anak. Artinya usia yang di bawah 17. Anak-anak. Juga ibu-ibu. Bukan hanya kaum pria, tapi ibu-ibu. Seorang ibu rumah tangga yang harusnya memperhatikan kehidupan kasihnya untuk keluarganya, tapi terjerat dalam judi online. Seharusnya menjadi contoh bagi anak-anaknya, tapi figur ibunya rusak, bahkan bermasalah dengan judi online. Sedih. Bapak Ibu, 80% yang menjadi korban judi online ini adalah dari kalangan menengah ke bawah. Karena untuk main judi online infonya sangat murah, dimulai dari 10.000. Dari kalangan menengah ke bawah, anak-anak
Bisa 10.000. Begitu gampangnya. Juga tidak perlu membuka rekening. Gak usah membuka rekening di suatu bank. Dan ketika mendaftar lewat website judi online tersebut, tidak membutuhkan KTP, identitas. Sehingga anak-anak di bawah 17 tahun pun bisa langsung dengan gampangnya hanya dengan modal HP. Nah, ini menjadi perhatian kita orang tua. Bagaimana kita bijaksana memberikan HP kepada anak-anak. Di usia berapa sih sebetulnya anak-anak ini sudah kita berikan HP? Dan apa sih tujuan kita memberikan HP ke anak-anak? Karena ada bahaya ketika kita sudah mulai memberikan HP ke anak-anak. Game-game banyak banget. Itu juga membuat anak-anak konsentrasinya tidak penuh lagi. Mereka lebih fokus ke permainan game di dalam HP. Pelajaran sekolah kurang diminati karena permainan game yang ada di HP. Bijaksanalah dalam memberikan HP kepada anak-anak kita yang masih dini. Kita pikirkan kembali, apa sih kita tujuan memberi HP itu. Juga kita, yang lebih bahaya lagi, anak-anak itu bisa mulai bermain judi online dengan HP yang Bapak Ibu berikan kepada mereka. Dengan fasilitas internet, mereka dengan mudah berjudi online dengan HP-nya. Cara mengaksesnya sangat mudah. Websitenya banyak katanya. Kemungkinan itu yang pegang satu orang bisa, tapi dibuat website yang lain. Ada seorang, kemarin saya lihat di YouTube, kesaksian dari seorang yang bertobat, berhenti setelah berapa tahun. Kalau tidak salah 2 tahun. Ketika dia main di website yang satu, dia merasa kalah. Dia cari website yang lain, situs yang lain yang menawarkan judi online. Kalah lagi, banyak lagi dicari. Banyak situsnya. Dan menurut dia sebetulnya orangnya ya satu, cuma dibikin situsnya yang banyak, websitenya yang banyak, linknya yang banyak. Dikatakan di YouTube tersebut, orangnya cerita, tadi cara aksesnya gampang, mainnya juga gampang. Gak perlu kepandaian. Juga cuma tekan tombol spin di mesin yang ditampilkan di layar HP. Nanti gambarnya saya kurang begitu jelas, tapi ada bayangan ya seperti gampang lah, cuma tak tak tak. Dia cerita tak 1 juta, tak 2 juta, tak 3 juta, tak 4 juta, tak 5 juta, 6 juta. Cuma berapa menit habis. Dan orang yang main itu nggak sadar, terpacu. Yang kalah ya terpacu untuk bisa menebus kekalahannya. Yang menang dipacu juga, wah ini aku kok bisa menang, dicoba terus untuk menang lagi. Akhirnya kalah. Ketika dia mulai mau berhenti, ada SMS lagi, diajaki, ditanyakan, ayo jangan berhenti, semangat, ayo lagi. Wah,
iming-imingnya itu Bapak Ibu. Untuk bisa lepas itu sangat sulit. Sampai orang ini 2 tahun bisa berhenti total. Dia tinggalkan HP-nya, dia tidak berani lagi nyentuh HP-nya. Karena begitu nyentuh HP-nya pasti ada tawaran. Dan dia bertekad tidak mau membuka situs-situs judi online lagi. Bapak Ibu, ini ada poster mengenai akibat dari judi online Bapak Ibu. Yang pertama, perceraian. Ini ada data dari sebuah daerah ya, saya tidak sebutkan. Dilaporkan ada 377 kasus perceraian berkaitan dengan judi online sejak awal 2023. 377 dalam daerah itu toh. Yang kedua, selain perceraian, akibat yang kedua kecanduan. Saat merasa menang, pemain akan terus berusaha untuk menang dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Meskipun ia berkali-kali kalah, sehingga ia sulit keluar dari lingkaran perjudian. Tadi saya sudah ngomong, saya dengar dari korban judi online yang ditayangkan di satu YouTube. Awalnya dia bukan menang, tapi kalah. Kalah. Tapi kalah itu juga bisa menjerat. Karena dia merasa, aduh kok aku kalah. Aku harus bisa nebus kekalahannya tersebut. Aku harus bisa meraih kemenangan supaya aku tidak rugi di kekalahan yang tadi. Dikejar. Jadi baik kalah maupun menang, karena ini roh ya Bapak Ibu, sehingga akan mengikat, membuat candu. Orang ini ngomong, ternyata candu itu bukan sekedar yang diminum. Narkoba diminum bisa kecanduan. Tapi judi online itu walaupun tidak diminum, menyerang otak, mengikat, membuat candu. Akibat yang ketiga ya Bapak Ibu, gangguan mental, mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Orang itu cerita ketika ditanya, apa ketika kamu mengalami stres akibat kekalahan judi online, ada terpikir nggak kamu pengen bunuh diri? Dia jawab, ada. Tapi dia di tengah-tengah kegelapan tersebut, Tuhan masih mengasihi dia. Sehingga rencana untuk bunuh diri dia tinggalkan. Dia lebih takut akan Tuhan. Resiko dari kecanduan judi online yaitu kerugian finansial atau bangkrut. Ya, seperti dialami oleh orang itu. Usahanya, pekerjaannya bangkrut. Istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya sudah kehilangan damai sejahtera. Dia sampai cerita,
Ketika dia sadar, loh, kok aku bisa punya hutang ya? Dia baru sadar, mana uangnya? Kok aku bisa punya hutang? Tapi aku nggak pegang uangnya, nggak simpan uangnya. Tapi kok bisa ada hutang? Tidak pegang uang, tidak ada usaha yang lebih maju, tapi tambah hutang. Akibat yang selanjutnya ya Bapak Ibu, tindak kriminalitas. Pemain berpotensi melakukan tindak kriminalitas untuk mendapatkan uang, seperti mencuri. Orang yang tadinya baik-baik, takut kepada Tuhan, matanya gelap, mata rohaninya gelap, mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang supaya dia dapat main judi online lagi. Mencuri, merampok. Dosa ditutup dengan dosa. Biarlah ini menjadi kesadaran kita. Ayo berhenti. Kalau engkau yang sudah lama bermain, atau Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan renungan ini, sadarlah, jangan coba-coba, ada jerat di sana. Bertekadlah, seperti orang yang tadi cerita, dia bertekad, harus ada tekad, harus percaya Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa lepas dari jeratnya itu, bisa diputuskan. Risiko cybercrime. Situs judi online meminta informasi pribadi pemain, mulai dari nama lengkap hingga nomor rekening. Maka perentasan dapat menyalahkan gunakan data-data tersebut. Bapak Ibu, ini yang saya dapat dari searching di Google, bagaimana judi online itu sekarang menjadi siaga kita semua. Indonesia darurat judi online. Ayo, saya ingin mendasari firman Tuhan ini, renungan ini dengan firman Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, biar Bapak Ibu membuka hati untuk firman yang akan saya bagikan, saya sharingkan. Yang pertama, kita mesti harus takut akan Tuhan. Kita baca di Amsal 14 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ada ketentraman besar di dalam takut akan Tuhan. Tadi judi online membuat orang stres, kecemasan, depresi, gangguan mental. Karena tidak ada takut akan Tuhan. Diserang dengan stres, kecemasan, depresi. Iblis menawarkan bunuh diri. Tapi firman Tuhan dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan
bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan, kita mendapatkan ketentraman yang sangat besar, yang melampaui segala akal, melampaui segala situasi, kondisi, masalah, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Dalam takut akan Tuhan, kita dapatkan ketentraman, damai sejahtera, perlindungan Tuhan. Kita lanjut di ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Tentu kita pengen hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi orang tua, jadi berkat bagi bangsa dan negara. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau kita mau terhindar dari jerat maut, dari jerat judi online, poin yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saya menyerukan firman Tuhan ini bagi semua warga negara Indonesia yang saya kasihi. Siapapun, kalau Bapak Ibu sebagai aparat negara, ayo bertindak tegas. Takut akan Tuhan, berantas judi online. Jangan kompromi dengan tawaran-tawaran sehingga engkau lemah, tidak tegas dalam memberantas judi online. Tetapkan dirimu untuk takut akan Tuhan. Berantas judi online yang sedang darurat di Indonesia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, mungkin engkau adalah bandar. Engkau yang mengusahakan usahamu bergerak dalam judi online. Takutlah akan Tuhan. Berhentilah. Beralihlah ke usaha yang tidak menyengsarakan masyarakat. Banyak korban. Jangan kita mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Korbannya sudah banyak. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara menikmati hasil yang banyak, yang besar dari usahamu judi online, tapi itu tidak diberkati oleh Tuhan. Korban-korban dari hasil keuntunganmu mengalami kesusahan, penderitaan. Berhentilah, takutlah akan Tuhan. Beralihlah ke usaha yang lain, supaya Tuhan memberkatimu secara rohani, secara jiwani, dan secara jasmani. Dan kepada seluruh masyarakat, tadi saya sudah utarakan beberapa bahayanya. Ayo, semua kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan lagi di dalam Amsal 28 ayat yang 13.
Saya bacakan. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan sangat menghargai keterbukaan kita kalau kita merasa salah. Kita berdosa, kita berbuat sesuatu yang berujung mendukakan hati Tuhan. Jangan sembunyikan pelanggaranmu. Kalau engkau seorang ibu yang terjerat judi online, atau seorang suami yang terjerat oleh judi online, atau anak-anak, terbukalah kepada pasanganmu. Aku telah jatuh. Ayo kita sama-sama cari Tuhan, benarkan hidup kita. Kepada anak-anak, ayo terbuka, jangan tutup-tutupi, jangan malah mainnya sembunyi-sembunyi. Itu dosa, jangan ditutup-tutupi. Akui pelanggaranmu. Tuhan akan menyayangi engkau. Begitu engkau terbuka mencari Tuhan, takut akan Tuhan, mengakui kesalahanmu, dosa-dosamu, Tuhan tidak pernah menolak orang yang berdosa. Meskipun engkau merasa dosamu sudah sangat banyak, tapi Tuhan akan mengampunimu, menghapus segala dosa-dosamu. Bila engkau mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pertobatan, mengakui kesalahannya, minta pengudusannya. Dia Allah yang setia. Jangan menutup-nutupi kesalahanmu. Terbukalah pada Tuhan, kepada orang terdekatmu, pasangan hidupmu, orang tuamu. Stop. Bersama-sama kita cari Tuhan. Cari solusi atas kesalahan kita, biar pemulihan terjadi atas hidup kita. Ayat yang terakhir di Ibrani 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saling menasehati. Biarlah ini menjadi panggilan Tuhan atas gereja Tuhan di Indonesia. Kalau Indonesia darurat judi online, ayo kita ingatkan di lingkungan gereja kita akan bahaya judi online. Kalau tidak ada, puji Tuhan, tapi terus kita ingatkan. Kalau kita melihat bahwa itu banyak terjadi di luar gereja, di sekitar kita, ayo kita serukan, nasihati, bawa bahaya-bahaya tentang judi online ini, bawa mereka untuk kenal Tuhan, untuk takut akan Tuhan, untuk mengaku segala kesalahannya, dan biar Tuhan memulihkan hati mereka. Kabarkan kabar baik. Ceritakan kasih Allah.
karya keselamatannya. Gereja harus bertindak. Gereja harus menyuarakan. Gereja harus mendoakan orang-orang yang mungkin kau kenal. Dekati mereka, doakan mereka, bimbing mereka di jalan-jalan yang benar. Tolong mereka ketika mereka mau bangkit dari keterpurukan, dari jerat itu. Tolong mereka, dampingi mereka, doakan mereka, bawa kepada hamba-hamba Tuhan. Gereja harus bersuara, berdoa untuk Indonesia. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Mari kita bangkit untuk Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang menang atas judi online. Indonesia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.